Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 725S Pelindung 1. Sylvia Bay menghilang. Semua orang hanya bisa melihat 3 warna meledak, bersinar di tempat, menyilaukan mata. Seluruh tempat itu tiba-tiba hening. Centaang. Purple Frost Sword Sylvia Bay jatuh ke tanah dengan suara tajam yang membangunkan penonton. Semua orang menatap dengan penuh perhatian, 3 warna tersebar, debu jatuh, dan Purple Frost Sword tergeletak di tanah, tetapi Sylvia Bay benar-benar hilang, bahkan tidak ada jejak puing yang tersisa, dan menghilang dengan bersih. Saat ini, penonton sangat terkejut dan tidak percaya. Jurus Kimbo Situ langsung menghancurkan Sylvia Bay menjadi abu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada teknik pisau seperti itu? Imajinasi terbatas setiap orang tidak dapat memikirkan kekuatan pisau ini, benar-benar luar biasa. Sekelompok murid elit dari Sekte Tianqi, serta penjaga penghalang, semua membuka mulut mereka karena terkejut, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Frankie Yin selalu ingin melihat kematian tragis Sylvia Bay di tempat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sylvia Bay akan mati dengan cara ini. Ini sama sekali tidak siap. Frankie Yin bahkan tidak merasakan keterkejutan dan kegembiraan. Dalam keterkejutan yang ekstrim, dia merasa seperti berada dalam mimpi, penuh dengan ketidaknyamanan. Sebagai puncak kekuasaan, pengalaman dan kekuatan sesepuh kedua memang luar biasa, namun saat ini ia juga kaget. Ia sangat membenci Sylvia Bay. Ia telah menunggu Kimbo Situ untuk membunuh Sylvia Bay dengan cepat. Sekarang ia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, melihat kematian Sylvia Bay dengan matanya sendiri, namun ia juga berada dalam perasaan yang tidak nyata seperti Frankie Yin. Itu adalah jurus pamungkas Kimbo Situ. Sungguh menakjubkan dan mengejutkan. Sesepuh kedua merasa tidak mampu membayangkan ini. Dimas Wu berdiri di samping, melihat pemandangan ini, langsung merasakan putus asa yang sangat dalam. Pria bergigi tajam membeku, dia berdiri tak bergerak di samping Dimas Wu, menatap tempat menghilangnya Sylvia Bay. Seluruh tempat sunyi senyap. Semua orang masih tercengang. Hanya begini saja. Dalam kesunyian, Kimbo Situ tiba-tiba mencibir dingin. Dia menciptakan keajaiban dan membawa kejutan tak terbatas kepada penonton, tapi dia sendiri tenang dan menganggapnya biasa, bahkan dia mengira Sylvia Bay terlalu lemah, yang membuatnya sangat menghina. Segera, Kimbo Situ tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Dimas Wu. Matanya dingin, tidak ada suhu, dan auranya menakutkan, seperti baru keluar dari neraka. Dimas Wu bertemu dengan tatapan dingin Kimbo Situ, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Hatinya tidak bisa menahan dingin, dan ketakutan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Setelah itu, Kimbo Situ melangkah maju dan mendekati Dimas Wu. Setelah menyelesaikan Sylvia Bay, Kimbo Situ masih harus berurusan dengan Dimas Wu, ajal Dimas Wu telah tiba. Melihat Kimbo Situ mendekat selangkah demi selangkah, kepanikan batin Dimas Wu semakin parah. Ia ingin keluar dari situasi ini, namun ia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah ia sedang ditahan oleh hantu. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada suara gemerisik di keheningan yang sunyi, dan seluruh pemandangan tampak sedikit bergetar. Segera setelah itu, cahaya keemasan muncul di depan Dimas Wu. Kimbo Situ berhenti tiba-tiba, matanya sedikit mengembun, menatap cahaya keemasan kecil itu. Orang lain juga melihat ke arah cahaya keemasan. Melihat abu terbang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, menuju cahaya keemasan kecil, dengan cepat bersatu. Tak butuh waktu lama, sosok manusia perlahan terbentuk. Ini adalah wanita dengan sosok yang anggun. Dia tak tertandingi dan cantik.
Dia adalah Sylvia Bai. Menantu bodoh yang hebat, bab 726 S Pelindung 2. Abu terbang yang tak berujung dan cahaya keemasan membentuk Sylvia Bai yang hidup. Dia berdiri di depan Dimas Wu dan menghadap Kimbo Situ. Ekspresinya dingin dan agung. Tangannya, sedikit terulur, tiba-tiba jatuh ke tanah. Purple Frost Sword terbang kembali ke tangan Sylvia Bai. Sylvia Bai memegang kembali Purple Frost Sword, auranya berubah secara drastis, dan dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kimbo Situ menatap Sylvia Bai, dan berkata dengan sedikit heran, kamu bisa menggunakan teknik pemulihan. Menghadapi keraguan Kimbo Situ, Sylvia Bai langsung menjawab, ya. Suara Sylvia Bai tidak nyaring, namun menyadarkan penonton, semua orang tenggelam dalam keterkejutan atas kehancuran Sylvia Bai oleh Kimbo Situ. Namun kini, Sylvia Bai tiba-tiba bangkit kembali. Hati setiap orang benar-benar naik turun seperti naik roller coaster. Luar biasa. Sesepuh kedua dan Frankie Yin, melihat Sylvia Bai hidup kembali, mereka seolah disambar petir dalam sekejap. Sebelum mereka sempat berbahagia atas kematian Sylvia Bai, mereka melihat Sylvia Bai yang hidup lagi, yang sungguh menjengkelkan. Ekspresi keduanya menjadi sangat jelek. Kimbo Situ mendapat jawaban tegas dari Sylvia Bai. Dia tidak bisa menahan senyumnya sedikit. Dia menatap Sylvia Bai dan berkata sambil bercanda, kebetulan aku sudah lama tidak bersenang-senang. Jika kamu benar-benar mati seperti ini, kalau kamu mati seperti itu tadi begitu saja, aku juga merasa tidak tertarik. Gagal membunuh Sylvia Bai dengan satu serangan, Kimbo Situ tidak merasa menyesal, tetapi menjadi tertarik. Dia ingin Sylvia Bai menyadari kenyataan. Dia ingin menggunakan kekuatan absolut untuk menekan Sylvia Bai. Begitu suaranya dilontarkan, Kimbo Situ tiba-tiba meledak dengan kekuatan super. Dia mengangkat pisaunya dan berteriak, teknik pisau naga tingkat kedua, kurungan naga. Setelah itu, Kimbo Situ langsung menebas ke arah Sylvia Bai. Dalam sekejap, tebasan itu terdengar menggelegar, dan penuh cahaya berkilauan. Sylvia Bai sudah tak terhindarkan, seperti naga yang terkurung. Namun, ekspresi Sylvia Bai tidak panik, sebaliknya, matanya penuh warna cerah dan cahaya garang yang redup. Es pelindung. Tiba-tiba, Sylvia Bai berteriak, tangannya juga bergerak, dia melambaikan Purple Frost Sword di tangannya dengan kecepatan paling cepat. Gerakannya cepat dan tangannya terus menari, dan Purple Frost Sword tertinggal dengan bayangan pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan berkedip. Segera, suhu tubuhnya turun tajam, dan udara dingin meledak dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan menjadi gua es, dan air laut di kedua sisi jalan membeku menjadi es padat, seperti sepotong besi. Pemandangan besar itu menjadi gua es selama ribuan tahun. Segalanya, kehampaan yang tak terlihat, membeku. Krak-krak. Pria tongos yang paling kuat di antara kerumunan tidak bisa menahan hawa dingin yang ekstrim, dan menggigil tak terkendali. Serangan Kimbo Situ juga semuanya tertahan oleh es ini. Bagaimana mungkin? Kimbo Situ membuka mulutnya dengan ngeri dan tidak bisa mempercayainya. Dia tidak menyangka Sylvia Bai bisa membekukan semuanya dengan satu jurus, hingga semua serangannya menjadi sia-sia. Setelah membekukan tebasan pisau Kimbo Situ yang bertubi-tubi, kekuatan es Sylvia Bai menyerang Kimbo Situ. Kimbo Situ segera mengangkat Azure Dragon Half Moon Sword-nya, dan menebasnya terus-menerus melawan serangan tersebut. Namun, setiap kali dia menebas, tebasan pisaunya membeku. Kekuatan Sylvia Bai sangat kuat dan terus melesat menyerang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.